Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazrina dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah hukum Islam di Indonesia. Di sini kita akan mengetahui dan sekaligus dapat memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia yang meliputi perkembangan hukum Islam pada masa pra-kolonialisme Barat, masa penjajahan pasca kemerdekaan, dan juga salah satu bentuk hukum dari dasar-dasar Islam yang terbentuk menjadi salah satu pijakan dalam proses pengadilan agama, yaitu kompilasi hukum Islam di Indonesia Islam itu sendiri ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan hukum Islam Indonesia pada masa kolonialisme Barat. Hukum Islam Indonesia sebenarnya telah lama hidup di masyarakat itu sendiri. Hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Akar sejarah hukum Islam dimulai pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara. Di kawasan utara Pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal geraknya dakwah para pendatang muslim dan secara perlahan membentuk masyarakat Islam di Paularak, Aceh Timur, dan kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yaitu namanya Samudra Pasai. Baik, yang selanjutnya nomor B atau bagian B, perkembangan hukum Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam menghadapi perkembangan hukum Islam Indonesia, pada mulanya perkembangan kolonial Belanda meneruskan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pol Pot. Mereka menganggap bahwa hukum Islam adalah suatu ancaman yang ditakuti atas usul Van de Beek dengan teori recepti in complexu yang berkembang dan diyakini kebenarannya oleh pakar-pakar hukum pemerintah kolonial Belanda. Maka dibentuklah peradilan agama Islam Indonesia. Kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena pemerintahan kolonial Belanda mengubah pendiriannya tentang pemberlakuan hukum Islam Indonesia. Yang selanjutnya bagian C, perkembangan hukum Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam aspek perkembangan di masa penjajahan Belanda tidak terjadi perubahan mendasar. Perkembangan pada masa ini setidaknya dapat dilihat dari keberadaan pengadilan agama berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda Bala Tentara melalui Dekret Nomor 1 Tahun 1992. Tetapi kemudian ahli-ahli hukum Indonesia ingin menghapus pengadilan agama. Tapi usulannya diabaikan oleh Jepang karena khawatir akan menimbulkan protes dari umat Islam. Baik, bagian D, bagaimana perkembangan hukum Islam Indonesia pada pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintahan menetapkan bahwa pengadilan agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Agama dengan ketetapan pemerintahan nomor 5 atau 5D atau SD. Tanggal 25 Maret 1957, dan dengan begitu maka hukum Islam dianggap Indonesia berdasarkan kekuatan hukum Islam yang dilandaskan
dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, bagian E, teori berlakunya hukum Islam Indonesia. Yang pertama, teori repression in complexio, artinya memperlakukan hukum secara penuh terhadap orang lain karena telah memeluk agama Islam. Yang kedua, teori reseptif mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Yang terakhir, nomor 3, teori reseptif mengatakan bahwa hukum adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.